Pada part ke-109 diambil dari light novel bab 264 sampai dengan 265, kembalinya Jin Rankandel sang pembawa bendera. Mereka yang berkumpul di Taman Pedang gemetar mendengar kata-katanya seolah-olah ada sambaran petir yang menyambar di depan hidung mereka. Mata mereka membelalak ke arah buronan yang berani di hadapan mereka. Semua orang dengan mata tertuju pada Jin, termasuk para tetua dan Rankandel berdarah murni, belum pernah menyaksikan momen yang lebih mengejutkan dalam hidup mereka. Bagaimana dia bisa begitu berani? Disinilah dia, dengan sukarela kembali ke tempat eksekusinya meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh dua klan terbesar di dunia. Beraninya dia. Apakah dia berani mengejek tempat ini? Tangkap dia sekarang juga. Semua tetua dan saudara laki-lakinya ingin memberi perintah. Dalam sebagian besar situasi, mereka pasti sudah melakukan hal tersebut. Tapi naluri mereka menyuruh mereka tutup mulut. Untuk tidak berbicara di depan Chiron. Bahkan Rosa harus menenangkan hatinya yang terkejut. Dia memandang suaminya untuk mencari reaksi. Dan, tentu saja, dia berharap Chiron akan menikam Jin, seperti yang dipikirkan semua Rankandel berdarah murni lainnya. Jin turun dari punggung Murakan, menggeliat, dan melihat ke arah Chiron. Chiron tetap diam dan menatap tatapan putra bungsunya. Keheningan yang mengerikan terjadi, begitu hening hingga tak seorang pun berani bernapas dengan suara keras. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan ayah dan anak. Mata Jin bersinar dengan cahayanya sendiri, seolah mengatakan tidak ada apapun yang dia takuti. Sebaliknya, mata Chiron dipenuhi kekhawatiran dan menonjolkan kerutan di sekitarnya. Tatapannya menyembunyikan perasaan emosional mendalam yang dirasakan raksasa bernama Chiron untuk pertama kali dalam hidupnya. Hati seorang ayah memandangi putranya yang sudah dewasa. Kegembiraan karena putranya telah menjadi pria paling istimewa dan berkuasa di dunia dan bahwa dia akhirnya berdiri di hadapannya sebagai seorang pria, dan keyakinan bahwa itu bukanlah ilusi yang lahir dari ekspektasi orang tua. Dia telah menjadi ayah dari 12 anak, dan Luna adalah satu-satunya anak yang dipeluknya dalam ekstasi murni. Tapi Luna menentang keinginannya dan menyerahkan kursi patriark. Setelah Luna, dia menganggap 11 orang lainnya sebagai kerikil di jalan. Namun ketika Jin mulai mengungkapkan bakatnya, dia melihat percikan dalam dirinya. Sekarang, percikan itu telah berubah menjadi api yang tak terkendali, kobaran api besar yang terbang menuju Taman Pedang untuk menelan seluruhnya. Untuk menyapu tempat suci para pendekar pedang ini sepenuhnya ke dalam apinya, agar kuburan pedang yang hangat ini menyalakan apinya yang dahsyat sekali lagi. Saya bangga. Perasaan Chiron yang singkat namun intens tidak sampai ke telinga siapapun, termasuk Jin. Beberapa detik berlalu. Jin mengalami sensasi misterius, sama seperti Chiron. Ada ribuan pendekar pedang dan 11 saudaranya di sana, tapi rasanya dia sendirian bersama ayahnya. Hanya ayahnya, Chiron Rankandel, di antara semua yang berkumpul di sana. Dia satu-satunya yang layak mengalahkannya. Tentu saja, banyak yang hadir lebih kuat dari Jin. Luna, Rosa, Ksatria Hitam. Namun, mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk dilampaui oleh Jin suatu hari nanti. Namun hal yang sama tidak berlaku pada ayahnya. Melampaui ayahnya membutuhkan tekad untuk mengatasi takdirnya sendiri. Aku akan melampaui diriku berulang kali untuk melampauimu, ayah. Baik ayah maupun anak berkomentar pada diri mereka sendiri. Chiron adalah orang pertama yang bergerak. Setelah turun dari kudanya, dia menghunus pedangnya. Itu adalah pedang yang sama yang dipilih Jin dalam upacara pemilihan di kehidupannya dulu dan sekarang. Bila pucat balisada, pedang patriark pertama, Temar Rankandel, memantulkan sinar matahari. Chiron kemudian meningkatkan kekuatannya, menyebabkan semua taruna langsung terjatuh ke tanah. Semua kaki mereka menyerah. Kekuatan Chiron tidak mungkin dilawan oleh para taruna. Ksatria penjaga tingkat rendah gemetar saat mereka berjuang untuk mempertahankan pendirian mereka, dan bahkan ksatria tingkat menengah mengerahkan upaya besar untuk melawan kekuatan tersebut. Jatuh ke tanah sebelum Chiron adalah aib yang hanya diperbolehkan bagi taruna muda. Rosa, para tetua, ksatria penjaga tingkat tinggi, ksatria eksekusi, Ksatria Hitam, dan semua pembawa bendera kecuali si kembar Tona tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Sementara itu, Jin mengumpulkan seluruh energinya dan bersiap menanggapi serangan tersebut. Ini dia. Pedang ayahku turun. Saya dapat menahan satu serangan dari ayah saya. Itu adalah kepercayaan yang dia peroleh dari kunjungan pertamanya ke La Prarosa.
Memang benar, Jin menyadari bahwa dia dapat memblokir serangan dari Fan, sang dewa pertempuran, setelah 90.000 kematian, dan dia bahkan mendemonstrasikannya melawan Vanessa Olsen, seorang pensiunan ksatria hitam. Namun Chiron memilih langkah yang sangat berbeda dari biasanya. Itu bukanlah potongan horizontal atau vertikal yang sederhana. Serangan ini membawa beban berat bagi seluruh pencapaian seorang manusia setengah dewa bernama Chiron Rankandel. Pedang. Perlahan-lahan ia turun, sedemikian rupa sehingga bahkan anak berusia 3 tahun pun dapat menyadari pergerakannya. Penurunannya yang bertahap membuatnya tampak seperti siapapun bisa menghindarinya hanya dengan langkah ringan. Itu terus jatuh ke arah Jin. Tidak ada suara mengiris udara terdengar. Balisada mencondongkan tubuh ke depan seperti kapal fregat yang tenggelam dengan lembut ke laut. Tapi siapa yang bisa mengatakan kalau pedangnya lambat? Seseorang tidak perlu menjadi ahli seni bela diri untuk membayangkan satu-satunya ungkapan yang dapat sepenuhnya menggambarkan gerakan yang dilakukan Chiron. Serangan ilahi. Sesuatu hanya mungkin terjadi dengan kekuatan dewa. Sebuah teknik luar biasa yang jauh melampaui pemahaman manusia dan hukum alam. Jin menarik napas dalam-dalam saat Balisada mendekat dalam jarak 1 lengan darinya. Seluruh tubuhnya berkeringat. Setiap serat otot di tubuhnya berkontraksi sepenuhnya, darah dan tulangnya mengeras dengan semua aura yang ada di dalamnya. Mustahil untuk menghadapi teknik bertahap namun sangat bervariasi ini tanpa meningkatkan seluruh energinya. Bila pucat Sigmund terlepas dari sarungnya. Energi petir yang pekat mengalir di atas bilahnya. Jin memegang pedang dalam posisi 2 tangan dan mengangkatnya secara diagonal untuk memblokir Balisada. Dalam hitungan detik, pedang itu akhirnya berbenturan. Semua orang yang berkumpul di taman pedang memikirkan sejuta hal saat tabrakan semakin dekat. Luna khawatir Jin tidak akan mampu menahan serangan itu. Ayah yakin bocah nakal itu bisa menahan serangannya. Sementara itu, Joshua mengatupkan giginya dengan cemas. Jin telah menjadi musuh sekuat dia. Joshua percaya bahwa Jin pasti akan selamat dan menusukkan pedang ke lehernya. Sebagian besar saudaranya sependapat dengan Joshua. Dia hanyalah adik laki-lakinya, hanya seorang pembawa bendera sementara, seorang penjahat terkutuk yang tidak bisa lepas dari hukumannya. Tapi sekarang, dia telah kembali untuk bergabung dalam perlombaan memperebutkan tahta pedang dan dengan marah menatap kesempatannya untuk melewati ritual peralihan terakhir. Jika dia memblokir pedang ini, semua yang dia sebabkan sejauh ini tidak akan dianggap serius. Chiron, haruskah kamu melemparkan Rankandel ke dalam api kekacauan demi kesenanganmu sendiri? Mata Rosa Rankandel menyipit. Dia juga menyayangi putra bungsunya, yang dia lahirkan dengan susah payah, hingga dia menganggapnya sebagai kandidat terbaik untuk menggantikan Joshua sebagai kepala keluarga. Andai saja dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tidak, bahkan jika dia menyimpang dari klan dengan menggunakan energi bayangan dan sihir, jika dia tidak mengungkapkan dirinya kepada publik atas kemauannya sendiri, dia akan melakukan segala dayanya untuk memastikan dia menjadi penerus Joshua. Tapi sekarang setelah penyimpangannya terungkap ke seluruh dunia, mereka harus memecat Jin, meski hanya demi klan. Itulah yang diyakini Rosa. Tetap saja, aku tidak bisa menentang keputusan Patriark. Kehendak Patriark Rankandel harus dilaksanakan dengan otoritas absolut, dan harus selalu demikian. Mempertanyakan keputusan Patriark saat ini dan membalikan keadaan hanya berarti satu hal. Artinya keputusan Joshua selalu bisa dibatalkan oleh orang lain setelah menjadi Patriark. Hal ini melemahkan kekuasaan absolut sang Patriark. Itu sebabnya dia ingin menjadikan Joshua sebagai Patriark secepat mungkin. Rosa melihatnya sebagai kandidat ideal untuk menjaga istana pasir raksasa milik klan Rankandel. Bahkan, dia yakin tidak ada yang bisa menggantikan Joshua. Kami memiliki terlalu banyak musuh. Masa depan klan Rankandel suram, dan kita tidak punya tempat untuk lari. Jadi mengapa kita mencoba kembali ke masa lalu? Rosa menggigit bibir bawahnya. Dan tepat pada saat itu, pedang Balisada dan Sigmund bertemu. Baja bertemu baja, mengeluarkan suara yang sangat samar seperti telur yang membentuk retakan kecil. Chiron tidak mencabut pedangnya setelah menyelesaikan gerakannya. Sementara itu, Jin menatapnya dengan mata merah karena usahanya. Darah mengalir dari bibir dan telinganya. Kekuatan di dalam Balisada ditransfer ke tubuh Jin seperti konveksi dan membalikkan kekuatannya. Seolah-olah tsunami melanda nadinya. Tulang dan organ dalamnya menjerit seolah terkoyak. Tapi Jin tetap teguh.
Kekuatan Chiron segera membentuk lingkaran penuh di dalam tubuh Jin dan menyebar ke seluruh tanah, yang bergetar dan runtuh seolah-olah seseorang telah membuka mulutnya dengan paksa. Cahaya yang sangat terang memancar keluar dari lubang di tanah seperti sumur minyak. Itu adalah aura Chiron yang terkandung dalam balisada. Percikan petir putus asa yang berkelap-kelip melalui aura kemarahan adalah bukti keganasan Jin dalam bertarung melawan pedang ayahnya. Sebuah bukti bahwa putra bungsu Rankandels telah bertahan dari pedang yang menuntut pengorbanan besar dari siapapun yang berkumpul di sini untuk menghadapinya. Gelombang aura yang memancar seperti air terjun mulai berkurang. Pandangan Chiron tetap tertuju pada putranya, yang masih berdiri, dan pada naga hitam yang mengawasinya dari belakang. Memang benar, naga penjaga yang sempurna, pikir Chiron. Sial, ayah yang buruk sekali, pikir Murakan. Jin batuk banyak darah merah dan kehilangan keseimbangan sebentar. Tepat pada saat itu, semua orang tersentak, mereka yang sebagian besar memuja Jin, memusuhi dia, atau hanya ingin tahu tentang dia. Jika dia terjatuh, itu akan menjadi akhir. Nama Jin tidak akan pernah terhapus dari daftar tersingkirnya klan Rankandel. Aarg! Jin berteriak setelah menancapkan pedangnya ke tanah untuk menjaga keseimbangan. Jin memukul dadanya dengan tinjunya seperti orang gila dan terus berjuang. Seruan putus asanya karena tidak pernah menerima keadaan biasa-biasa saja mengguncang seluruh taman pedang. Akhirnya, Jin berdiri dan menghadap Chiron sekali lagi. Dia berantakan, tapi jelas dia masih mempertahankan kesadarannya. Saat melihatnya, Chiron sempat menunjukkan senyuman tipis untuk pertama kalinya. Itu tidak lebih dari senyuman sekilas, tapi semua orang di dekatnya melihatnya dengan jelas. Senyuman itu memiliki ribuan arti. Pendekar pedang ajaib bernama Jin baru saja melewati persyaratan terakhir untuk memasuki taman pedang. Dan Chiron sendirilah yang memproklamirkannya. Luna begitu diliputi emosi hingga hampir menangis, bahkan mereka yang tidak dekat dengan Jin pun merasa lega. Chiron berbicara dengan suara kering setelah senyumannya memudar. Bawa Jin Rankandel, pembawa bendera, ke tabib. Kami akan memulai inisiasi formalnya sebagai pembawa bendera segera setelah dia sadar kembali. Di akhir kata-kata inilah Jin pingsan. Jin mengalami mimpi buruk. Monster hitam dengan tentakel sedang meremukkan tubuhnya. Ia menempelkan tentakelnya ke wajahnya dan tidak mau melepaskannya. Sensasi mengerikan itu membuat Jin mengerang. Ah! Dia berhasil membuka matanya dan duduk. Jin segera mengetahui siapa penyebab mimpi buruk itu. Meong-meong. Murakan menerkamnya dan meremas wajahnya dengan cakarnya. Kenapa ini terasa familiar? Lepaskan aku, ayo. Dia dengan lembut mendorong Murakan menjauh dan memeriksa tubuhnya. Sepertinya tidak ada yang rusak. Penyembuh Rankandel cukup berbakat, tapi itu sebenarnya karena dia adalah salah satu dari sedikit yang bisa sadar kembali tanpa banyak kesulitan setelah menerima serangan pedang Chiron. Jin mengetahuinya dengan sangat baik. Saya menjadi sangat kuat, berkat saudara-saudara saya. Tanpa pelatihan intensif di La Prarosa, saya bahkan tidak akan bermimpi untuk mengambil pedang itu. Dia melihat sekeliling. Itu adalah pemandangan yang familiar karena ini adalah ruangan yang sama yang dia gunakan sebagai kadet. Dia merasakan gerakan. Apakah kamu sudah bangun, Tuan Muda? Itu Gili. Dia telah kembali ke taman pedang tepat setelah Jin menahan serangan Chiron dan sekarang berada di sisinya, seperti yang selalu dia lakukan selama tahun-tahun kadetnya. Gili. Sudah lama sekali, Tuan Muda. Gili memberinya senyuman hangat. Akhirnya mereka kembali bersama setelah berpisah selama 1 tahun 2 bulan. Sejak meninggalkan La Prarosa, Jin hanya bertemu kembali dengan Misha dan Murakan. Saya merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Dan kamu juga tidak tahu betapa teman-temanmu juga merindukanmu, Tuan Muda. Jin mengangguk dan melihat pergelangan tangan Gili. Itu tidak ada di sana. Pin besi yang dipasang untuk menekan kekuatannya sudah tidak ada lagi. Staf medis Rankandel telah melepasnya segera setelah dia kembali ke klan. Gili merasa malu dan menggaruk bagian belakang lehernya saat melihat tatapannya. Terima kasih atas segalanya, Gili. Lagi pula, semua pengasuh Rankandel mengalami hal itu. Saya memiliki kehidupan yang mudah sebagai penjaga pembawa bendera sementara berkat Anda, Tuan Muda. Gili menatap Jin dengan mata serius. Kemudian dia berlutut dan menundukkan kepalanya. Ksatria Gili S1MCH Pronunciation Loran berjanji setia kepada pembawa bendera ke-12 klan Rankandel, Sir Jin Rankandel, sebagai pengurusnya. Merupakan suatu kehormatan untuk melayani Anda lagi, Tuan Muda.
Itu membuat Jin memikirkan banyak hal. Di kehidupan masa lalunya, Gili diasingkan dengan kekuatannya tersegel karena dia. Tapi sekarang, dia telah menjadi pembawa bendera, dan dia adalah pengurus pembawa bendera. Emosi yang luar biasa muncul dalam dirinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidup Gili. Jin tersenyum setelah menekan emosinya. Fakta bahwa kamu adalah pengasuhku juga merupakan suatu kehormatan besar bagiku, Gili. Aku merasa tidak nyaman, jadi tolong bangkit. Ya, Tuan Muda. Engah. Murakan berubah menjadi bentuk manusia dan membantu Gili berdiri. Aku tidak tahu kenapa Strawberry Shortcake kesayangan kita begitu setia pada anak ini. Dia bahkan tidak menggemaskan. Strawberry Shortcake sayang, apa kau tidak merindukanku, Murakan yang hebat? Oh, sungguh memalukan. Ini tidak mungkin terjadi. Anak laki-laki itu menerima semua cinta yang ada, tapi aku hanya seekor naga yang lewat, bukan? Tuan Murakan, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Tentu saja aku juga merindukanmu. Lalu kenapa kamu begitu dingin padaku? Tapi kami semua bersama-sama di Tikan sampai seminggu yang lalu. Jadi, maksudmu, Strawberry Shortcake, kamu tidak terlalu merindukanku karena kita baru berpisah selama seminggu. Itukah maksudmu? Itu menyimpulkan semuanya dengan cukup baik. Murakan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pun menyadari bahwa berpisah selama seminggu bukanlah masalah besar yang perlu dikhawatirkan. Murakan dan Gili masih belum berkencan. Murakan berdeham. Tetapi tetap saja. Jin menyela. Hei, ayolah. Dia belum melakukan apapun. Berhentilah mengganggu Strawberry Shortcake. Tidak, Gili, dengan hal-hal itu. Lagi pula, ini bukan Tikan, oke? Jangan bertransformasi seperti itu. Kamu tidak bisa melakukan itu di sini, kamu seharusnya menjadi butterfly run kandel, seperti di masa kadetku. Apa yang kamu bicarakan, bocah? Semua orang tahu aku naga penjagamu. Apa kamu bilang aku harus menyembunyikan identitasku dan hidup sebagai kucing? Sebenarnya, ya. Lagi pula, Gili. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sekitar 3 jam, Tuan Muda. Oke, 3 jam. Apa? Jin melompat berdiri dan melihat keluar. Sekitar tengah hari ketika mereka mengambil formasi untuk Chiron. Matahari sore masih menyinari Taman Pedang. Apakah dia sudah sadar dari luka itu hanya dalam 3 jam? Jin teringat apa yang dikatakan Boras, Raja Pertempuran kelima. Tahun lalu saat berlatih di Lavra Rosa, dia vampir. Begitulah dia. Dia menghisap kubus darah dari saudara perempuan Dewa Pertempuran. Ya ampun. Jin menerima transfusi darah dari Van, Dewi Pertempuran, kali ini juga, tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Van sedikit melemah setiap kali dia mendonorkan darah karena dia melakukan sesuatu yang mendekati keajaiban, tetapi hal itu memperkuat tubuh Jin yang diberkati dan menerangi hati. Itu sebabnya Jin hanya butuh 3 jam untuk sadar kembali setelah menahan serangan Chiron. Taman Pedang akan terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Anda sudah sadar. Kepala staf medis sepertinya sudah menduganya, tapi kebanyakan orang mengatakan akan memakan waktu setidaknya 3 hari bagi Anda untuk bangun, Tuan Muda. Dan upacara pengangkatan ksatria pembawa bendera? Karena ini adalah perintah langsung dari Patriark, kemungkinan besar akan diadakan hari ini. Saya pikir Anda harus pergi menemui Patriark, Tuan Muda. Gili membuka lemari pakaiannya. Dia telah menyiapkan seragam upacara pembawa bendera Ran Kandel. Mantel hitam memiliki desain elegan yang dijahit dengan benang emas. Air mata menggenang di matanya saat dia mengeluarkan mantel itu dan menyerahkannya padanya. Oh, wow. Mohon maafkan kebodohan saya. Hanya saja saya menjadi emosional melihat Anda akhirnya memakainya, Tuan Muda. Semoga sukses pada upacara hari ini. Oh, dan adakah yang bisa saya bantu? Buatkan kue stroberi untuk Murakan. Dia menyanyikan lagu-lagu tentang betapa dia sangat menginginkannya selama ini di sini. Dipahami. Jin mencuci wajahnya, menyisir rambutnya, meluruskan kerah bajunya, dan melangkah keluar ke lorong. Sesampainya di sana, dia merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Para pelayan melewati aula, para ksatria penjaga, bahkan para taruna. Tidak ada yang berani menatapnya dengan berani, tapi mereka semua melirik penasaran ke arahnya. Dan tepat pada saat itu, beberapa saudaranya lewat. Lama tidak bertemu. Kakak Miu dan Anne. Mereka melewati kamar Jin dalam perjalanan untuk menyampaikan laporan misi yang membawa bendera kepada Rosa. Mereka segera berhenti dan menoleh. Aku penasaran betapa sarkastiknya mereka sekarang. Atau mungkin mereka tidak akan membenciku seperti sebelumnya. Mereka memandang Jin tetapi tetap diam untuk beberapa saat.
Mereka bahkan mengedipkan mata seolah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya mereka saksikan. Apakah dia sudah bangun? Setelah menerima teguran dari ayah? Apakah saya melihat semuanya dengan benar sekarang? Tatapan mereka bolak-balik antar jin beberapa kali untuk memastikan apa yang mereka lihat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa jin itu nyata. Kau? Tidak, tak masalah. Ayolah Anne. Miu adalah orang pertama yang berbicara. Dia mengerutkan kening, tapi sepertinya dia tidak ingin berbicara dengan jin. Miu, Anne terkejut dengan reaksinya. Dia juga terkejut melihat jin, tapi dia pikir mereka mungkin juga membencinya karena mereka sudah bertemu satu sama lain. Mereka kini menjadi pesaing sah dalam perang peringkat. Anne berpikir tidak ada kemungkinan mereka akan kalah melawannya. Meskipun jin menjadi lebih kuat, ada banyak cara untuk menang dalam perang peringkat selain pertarungan individu. Kita tidak bisa pergi begitu saja setelah bertemu dengan anak nakal yang merupakan penjahat pagi ini dan mengenakan mantel pembawa bendera. Ayo pergi. Ayo kita hajar dia dengan sungguh-sungguh. Aku bilang kita akan pergi. Tuan Muda Jin. Seseorang merong tepat setelah Miu berbicara. Suara itu membawa nada ramah dengan nada mengejek dan nuansa sanjungan yang kuat. Suara misterius yang rumit itu hanya milik Emma Neiltro, pengasuh si kembar Tona. Di sampingnya ada si kembar Tona, mulut mereka ternganga dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Mereka juga terkejut dengan kesembuhan jin. Kami mendengar dari para pelayan bahwa Anda telah terbangun, Tuan Muda. Kami datang segera setelah kami mengetahuinya. Bagaimana kabar Anda, Tuan Muda? Saya sangat senang melihat Anda selamat dan, baiklah. Apa yang saya katakan? Saya bagaimana kalau aku mulai memanggilmu sebagai pembawa bendera ke-12, bukan lagi sebagai Tuan Muda, kan? Dia menunjukkan sikap yang sangat buruk dan licik, menggosok tangannya dengan rakus dan terus-menerus membungkuk saat berbicara. Ya ampun, Emma Neiltro, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu menyela pembicaraan para pembawa bendera tanpa dipanggil? Siapa bilang kamu bisa bersikap seperti itu? Anne berkata dengan nada meremehkan. Oh, aku minta maaf, Nona Anne. Bagaimanapun juga, pembawa bendera ke-12 jin, kamu telah menjadi orang yang hebat. Aku selalu tahu kamu akan menjadi sosok yang terhormat. Emma tidak ragu sedetik pun, Tuan Muda. Setelah mengatakan itu, Emma menyenggol si kembar Tona dari samping. Dia memberi isyarat kepada mereka untuk menyambut Jin. Jin, aku senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kamu bertahan dari serangan pedang ayah. Kamu tidak tahu betapa terkejutnya semua orang. Benarkan, hei Tona? Tentu saja. Daytona. Sungguh menakjubkan, bukan? Melihat si kembar Tona mengoceh dengan gerakan berlebihan membuat Jin terkekeh. Di sisi lain, penilaian Emma yang tajam membuat dia merinding. Emma sepertinya percaya bahwa suatu hari nanti aku akan menjadi patriark. Bahkan jika itu tidak terjadi, aku yakin dia akan senang mempercayainya karena si kembar Tona tidak punya orang lain yang bisa diandalkan. Rencananya adalah memperbaiki masa depan si kembar Tona dengan menjeratku. Dia biasa mengamati Jin secara terang-terangan di Stormcastle, dan Jin telah memperingatkannya tentang perilakunya. Saat itu, Emma sangat berharap Jin akan tertinggal dari si kembar Tona, bahkan ketika terus-menerus menghujaninya dengan pujian. Dia bermaksud memerintahkan si kembar Tona untuk menghancurkan Jin atau merekrutnya sebagai bawahan mereka jika Jin tertinggal di belakang si kembar Tona. Tapi sekarang berbeda. Emma telah menerima kenyataan bahwa si kembar Tona tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjadi patriark. Oleh karena itu, dia mulai mencari orang-orang yang dapat membantu mereka bertahan dalam perang peringkat. Para berdarah murni yang berbakat tidak peduli dengan si kembar Tona, sementara Miu dan Anne menyiksa mereka setiap hari. Setiap hari merupakan serangkaian frustrasi bagi Emma. Namun Jin kembali kepada mereka sebagai bintang yang bersinar dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Sepertinya rubah itu, Miu, lebih pintar dari si idiot Anne. Dia tahu dia tidak bisa main-main dengan Tuan Muda Jin lagi. Haha, jalang. Bagaimana rasanya dipermalukan olehku? Terima kasih kepada Tuan Muda Jin. Meski bukan sesuatu yang terlalu memalukan, fakta bahwa Emma telah menyela pembicaraan Miu dan Anne di bawah tatapan Jin sudah merupakan kemenangan luar biasa baginya. Jika bisa, Emma pasti sudah membunuh Miu dan Anne karena telah menyiksa si kembar Tona selama ini. Aku bersumpah setia padamu, jadi bantu aku dan bekerja sama, Tuan Muda Jin. Dan tentu saja Jin sudah membaca pikiran Emma. Baiklah,
Aku akan memberimu poin karena menjadi orang pertama dari Taman Pedang yang mendekatiku dan mencoba menyelaraskan denganku. Aku akan membantumu membalas dendam kecilmu, Emma. Lagi pula, aku akan punya banyak kegunaan untuk si kembar Tona. Jin harus menahan tawanya. Apakah kalian semua sudah gila? Hei, kamu. Emma. Kamu pikir kamu ini siapa? Bukankah aku baru saja bertanya padamu? Aku bertanya, siapa bilang kamu? Kakakku sayang Anne, kamu bersikap kasar. Dia sedikit keterlaluan, tapi tolong jangan lupa bahwa Emma adalah penjaga pembawa bendera ke-10 dan ke-11. Dia sudah lama mengabdi pada klan. Ada banyak mata yang memperhatikan kita sekarang, jadi menurutku kamu tidak perlu memarahinya sebanyak itu. Mata Anne melebar ketika Jin memotongnya.